terkait dengan Tugu Pancasila dan sebagainya, bahkan ada lampu hijau dari Dewan untuk Kesbangpol atau dari pihak eksekutif untuk melakukan berkegiatan terkait dengan Pancasila ini. Ini bagaimana? Apalagi anak muda mau mengimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, kalau sejarahnya saja tidak tahu, terus bagaimana perjuangannya tidak tahu, jangan-jangan ada yang sudah tidak tahu juga dari lambang-lambang itu Pancasila, ada yang nggak hafal juga itu. Apalagi di sekolah-sekolah itu sudah tidak ada lagi P4 dan sebagainya. Nah ini kan perlu inisiatif dari kita. Ini apalagi Kesbangpol harus berkutat di sana. Tadi itu ada lampu hijau sebenarnya dari Dewan. Silakan untuk mengusulkan anggaran untuk berkegiatan tentang ini. Pak Arief, apa benar sih memang di Kesbangpol ada anggaran untuk kegiatan seperti itu? Monggo disampaikan Pak Arief. Oke, monggo. Jadi begini ya, kalau pertanyaannya apakah tidak ada anggaran untuk itu ya, pada prinsipnya anggaran itu ada. Tinggal kemudian dari anggaran yang ada itu bagaimana desain peruntukannya dengan skala prioritas yang bagaimana, itu yang akan menjadi acuan. Kelembagaan Kesbangpol itu adalah penyelenggara pemerintahan umum yang ada di daerah. Salah satunya memang akan berkonsentrasi terhadap ragam upaya-upaya menyatukan bangsa. Yang di dalam menyatukan bangsa itu mesti ujung-ujungnya akan ketemu dengan simbol negara. Salah satunya akan ketemu dengan lambang negara, misalnya Garuda Pancasila. Jadi kalau tadi secara kebijakan makronya penyampaian dari Bapak Haji Bukasan itu sudah sesungguhnya pernah membuka ruang. Kami yang di Kesbang ini semakin bersenang hati dan berbesar hati karena catatan-catatan kecil yang coba kami inventarisir terbaru, anggap saja mulai masuk 2022 ini, catatannya tetap menunjukkan bahwa banyak implementasi berpancasila yang menjadi tantangan serius ke depan. Apalagi kalau tantangan serius itu kita kaitkan dengan kesadaran untuk bernegara semestinya, sehingga eksistensi republik yang identik dengan Pancasila ini tetap terjaga. Jadi contoh tadi ya, kalau pada akhirnya nanti akan muncul peraturan daerah inisiatif, tentunya itu bagian dari lompatan besar kita di Lumajang. Karena tadi kalau saya tidak salah tangkap, arah perda inisiatif dari para beliau di DPRD ini akan mencoba menggarap sebagai muatan lokal berpendidikan, kira-kira kan begitu. Yeah. Dan kita sadari betul generasi muda sebagai generasi emas itu kalau tidak kita garap sejak dini memang melalui pembelajaran formalnya. Nah kita sudah bisa merasakan ketika dulu ada PMP Pak Bukasan ya. Sekarang ya dulu memang tatarannya harus hafal. Contoh dulu salah satu yang saya ingat, salah satu butir itu misalnya harus menghargai hasil karya orang lain misalnya. Itu kalau hafal, ternyata ketika kita melihat teman kita mengejek hasil karyanya temannya, dulu kan membuat prakarya gitu ya, itu kita langsung ingat, butir kesekian tidak boleh. Ya misalnya gitu. Ketika kita punya temannya waktu itu, diolok-olok karena dia satu-satunya yang beragama lain, teman yang lain ternyata bisa mengingatkan, padahal non sewu. Yang saya ilustrasikan ini saya SD, kita ingatkan, butir kesekian tidak boleh. Kita harus saling menghormati sesama pemeluk. Sila misalnya. ke satu butir kesekian Iya. gitu ya. Jadi di luar sudah hafal memang akan praktek. Makanya kami tadi senang mendengarkan penyampaian dari Kaji Bukasan atas contoh-contoh kecil. Karena itu juga sudah menjadi catatan kami yang kami inventarisir khususnya sejak berkesbang ini. Okay. Ya. Jadi kalau tadi misalnya juga kita kepingin
ada tampilan-tampilan fisik yang menunjukkan bahwa bumi Lumajang itu pun bumi Pancasila dan itu real. Jadi kita mungkin mudah dan masih mudah menemukan adanya tinggalan-tinggalan semangat berpancasila tempo dulu. Anggap saja sebuah fisik bangunan yang ada gambar Garudanya, pahatan, ya, kemudian ada tulisannya, yang kemudian nun sewu, warnanya sudah tidak ada. Kalau ketutupan rambatan-rambatan dan rumputnya itu menjadikan catatan-catatan yang memang sudah mulai kami inventarisir. Di luar cerita yang tadi disebutkan oleh Kaji Bukasan di perempatan Adipura, yang goyonannya dulu, mosok gulunya atene dibuleti kabel kan gitu ya. Oleh karena itu terima kasih semakin nambah penguatan-penguatan internal kami di Kesbang yang terus menginventarisir apa-apa saja dan apa yang akan bisa kita garap berbasis kemampuan pemerintah kabupaten, termasuk kemampuan fiskal anggarannya. Ya. Pak Arief, siapa tahu dulu. Pak Arief, Siap. di Kesbangpol itu kapan ini? Sejak kapan ini? Definitif peralihan Januari Februari tahun Januari, Februari tahun Ya. ini. Ini Pak Bukasan ya, ini berarti kan menjadi catatan ini. Ya. Kan masih baru ini. Baru. Insya Allah menjadi catatan dan insya Allah selanjutnya ada apa yang disampaikan itu. Ada. Tapi memang sebenarnya ada ya anggarannya sebenarnya. Ini yang dipertanyakan ada ini. dan sudah terimplementasi. Oh, sudah terimplementasi. Iya, tapi salah satu bidang garapannya yang sudah berjalan ini adalah melakukan sosialisasi wawasan kebangsaan. Nah, segmen yang sudah digarap misalnya di tahun ini ya, ini adalah generasi muda ya, perwakilan dari beberapa sekolahan. Yaitu tadi keinginan besar untuk membumikan Pancasila di bumi Lumajang ini itu tetap akan memperhatikan sumber daya. Keterbatasan sumber daya tidak akan menghentikan langkah, tapi akhirnya harus pakai strategi bekerja. Jadi salah satunya contoh tadi, kami sudah mulai mendesain bagaimana nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dalam ikut membumikan Pancasila ini juga semakin masif. Contoh, kalau memang personifikasi pemberdayaan di tingkat terbawah itu masih dipandegani pemerintahan di desa, makanya kami mulai mendorong ojo sampai ada balai desa, ada kantor kepala desa, lambang negaranya, lambang pemimpin negaranya tidak terpasang dengan semestinya. Apa mana ngantek tidak ada. Yang kedua misalnya, jangan sampai kemudian merah putihnya tidak berkibar semestinya. Misalnya itu. Yang ketiga misalnya, kalau masih ada tinggalan-tinggalan fisik bangunan tempo dulu yang tidak kerumat, silakan mulai dirumati. Dan untuk kepentingan ini memang harus berkolaborasi. Jadi salah satunya otomatis kalau bicara desa dengan teman-teman di BMD, misalnya begitu. Di tapal-tapal batas wilayah itu adalah tempat strategis yang akan bisa menjadi bukti bahwa Lumajang itu serius berpancasila. Bolehlah sebuah daerah kayak Lumajang itu punya ikon lain. Ya, sehingga kemudian ada fisik bangunan ditaruh di wilayah perbatasan. Tapi agrengnya Pancasila melalui tampilan fisik misalnya burung Garuda yang ada di perempatan Adipura. Kami punya catatan internal di Kesbang. Nah, nanti akan kami komunikasi lebih lanjut di jalurnya. Ini bagaimana kayak tampilan itu bisa ada di wilayah-wilayah perbatasan. Jadi orang masuk Lumajang, walaupun kita belum pernah ikrar ada kampung Pancasila, tapi nuansa nyata, Pancasila sudah iya. gitu ya. Nah, Apalagi nanti bikin tugu yang mudah-mudahan- gede gitu ya. Oh iya ya, dan memang memang kadang-kadang ya harus harus spektakuler untuk spektakuler Iya. ditunjukkan gitu ya. Iya, jadi di luar fisik ada garapan-garapan non fisik, khususnya perubahan mental ideologi berbangsa melalui teman-teman yang di jajaran pendidikan dan jajaran aparatur yang lain. Intinya kami yang disampaikan oleh Bapak Haji Bukasan sependapat dan terima kasih tentunya akan menjadi garapan untuk ke depan. Ya. Di luar sumbangsi dari pihak manapun ke Kesbang. Ditunggu. Oke. Terima kasih. Ya.
ternyata sudah ada anggaran dan terimplementasikan. Kita nggak tahu karena mungkin tidak tersosialisasikan kepada media mungkin ya, atau Ya. mungkin atau apa. Maka ini kayaknya perlu kerjasama dengan media juga gitu ya. Dan ini kayaknya kita nggak cukup kalau ngomong kayak gini cuma 1 jam ini, Pak Bukasan. Mungkin suatu saat kita lanjut lagi ya, kita obrol lebih banyak lagi tentang ini, tentang apa Pancasila dan apa termasuk mumpung ada dari Bakes Bangpol juga dari pemerintah. Kita sebelum closing ini mungkin Pak Haji Bukasan menambahkan. Ya, yang pertama tadi ya mungkin kegiatannya Bakes Bangpol mungkin tidak tersosial dengan tidak termedia dengan lebih luas publikasinya. Yang kedua, kita ingin bahwa ya memang nomenklaturnya di urusan wawasan kebangsaan, kemudian kegiatan-kegiatan yang berkaitan itu, tapi kita ingin bahwa kondusivitas suatu daerah itu kan banyak aspek gitu ya, banyak aspek yang pengaruhi. Bisa jadi mungkin karena dari aspek-aspek yang berkaitan dengan tadi kepancasilaan itu ya masuk di situ, atau mungkin juga karena aspek-aspek ekonomi misalkan, atau mungkin karena kultur atau mungkin budaya. Nah ini yang kita maksudkan itu digarap itu gitu ya. Jadi tidak misalkan hanya wawasan kebangsaan saja, misalkan yang berkaitan dengan sejarah terbentuknya sampai misalkan Pancasila itu seperti apa, tidak seperti itu yang kita inginkan. Jadi artinya garapanlah semuanya yang di situ, yang notabene-nya itu yang berkaitan untuk kemandirian suatu negara, atau misalkan kokohnya suatu wilayah, atau mungkin bangkitnya suatu wilayah, atau kuatnya suatu wilayah gitu loh. Nah ini kan banyak aspek di situ. Yes, ya, anggap aja di situ di Trisaktinya Pak Karno itu loh, yang itu kan juga bisa dikemas oleh kegiatan-kegiatan yang ada di Kes Bangpol juga. Jadi tidak hanya misalkan bagaimana misalkan berdaulat di bidang politik, misalkan itu menjadi urusan Kes Bangpol, tapi berdikari di bidang ekonomi, tapi kan juga bagaimana modal misalkan dirangsang untuk bisa berdikari, karena itu bagian dari penguatan sebuah negara juga. Ini yang kita maksudkan. Jadi artinya kita ingin Lumajang ini misalnya kondisi yang ada di Lumajang dengan resources yang dimiliki itu bisa dimaksimalkan dengan baik. Pertama, kemudian memaksimalkan itu tidak harus misalkan menghilangkan katakanlah atau justru mendegradasi yang namanya misalkan ideologi. Kemudian yang berikutnya kita ingin Lumajang itu, saya sepakat tadi ada kampung atau desa Pancasila, misalkan di Lumajang, atau mungkin Lumajang sebagai kota Pancasila misalkan. Ini kan berarti harus ada satu wilayah yang menjadi pilot project, yang di situ yang notabene-nya bisa dilihat dari keragaman agamanya, keragaman budayanya, kemudian sosialnya juga misalkan ada di situ, yang itu dipakai nanti dijadikanlah sebuah kampung yang atau desa yang di situ desa Pancasila, dengan catatannya namanya desa Pancasila mesti banyak tugu Pancasilanya, atau banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan kepancasilaan. Ya jangan misalkan ya karena melihat kultur kemudian budaya dan lain sebagainya banyak di situ, tapi tidak ada simbol-simbol itu. Ya mana yang namanya desa Pancasila, hanya berkehidupannya, tapi anak kecil itu kan yang nggak tahu dari kehidupannya itu, tapi tahunya kan itu tugu Pancasilanya bagus, Pancasila isinya seperti ini, bagian dari proses edukasi juga di tugu-tugu itu. Nah ini yang memang kita pingin. Ini sebetulnya tidak, saya juga mendengar baru gagasannya dari Pak Arief ini. Kalau kita yang ada di partai saya itu, waktu tahun kemarin itu kita meresmikan daerah Senduro itu dengan tugu Pancasila dan keragaman agamanya ada di sana, itu kita jadikan sebagai desa Pancasila yang kita dikunjungi oleh DPD dan DPP yang kemarin. Nah ini kalau ini disambut baik,
Berarti ini kan sama, berarti gagasannya untuk membumikan Pancasila itu kan sama. Yang terakhir ini kayaknya ini kita juga mudah-mudahan ini kita bisa jalan, kita masukkan di Prolegda tahun depan untuk perda tentang Pancasila dan pendidikan wawasan kebangsaan. Karena ini bagian dari penguatan apa yang disampaikan oleh Pak Arief tadi itu, biar nanti kalau kita tanyakan, Pak, ini anggarannya terbentuk. Ya anggarannya memang ada, tapi pada sekedar rutinitas kegiatan-kegiatan gitu aja, tapi kan tidak spektakuler. Padahal kan kita pinginnya juga, Pak Arief pinginnya spektakuler. Nah, spektakuler itu diawali dari mana? Ya mengguritanya kegiatan dari Kesbangpol itu untuk bisa masuk di semua sektor, di semua komunitas, di semua usia anak-anak itu, yang di situ bisa kerjasama atau mungkin juga bisa diinisiasi oleh Kesbangpol sendiri. Tapi keren banyak cara yang bisa dilakukan. Lumajang Kota Pancasila, di setiap perbatasan ada tugu Pancasila yang besar, yang fenomenal, dan di situ ada tulisan Pancasilanya, tidak hanya lambangnya, sehingga bisa dihafal oleh anak-anak. Dan ini mudah-mudahan tidak hanya menjadi mimpi, nanti akan menjadi kenyataan. Ini mudah-mudahan dengan kepala Kesbangpol baru tidak hanya dicatat ya, dan tidak menjadikan satu catat ini rutinitas ya. Diingat ya, nanti diingat ini. Ini tidak hanya rutinitas, biasanya kan begini, ada anggaran kemudian dihabisin begitu saja hanya untuk memenuhi kewajiban untuk menghabiskan anggaran. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Dan Pak Arief, mohon maaf saya tidak beri kesempatan untuk bicara lagi. Siap. Pak Bukhasan juga ya, karena waktunya kita sudah lebih ini dan kayaknya kita nggak cukup kalau waktunya kalau hanya 1 jam berbicara seperti ini. Ini prolognya saja, ini belum sampai ke dalam ini ya. Begitu. Mohon maaf. Jadi kita akan mungkin ketemu lagi di hari yang mendatang ya untuk berbicara soal ini. Oh, ada yang mau disampaikan. Kalau kita tutup bersama-sama dengan lantangan Salam Pancasila. Karena ada Salam Pancasila yang banyak belum connect ini. Jadi nanti ketika kita tutup, kita bersama-sama melantangkan Salam Pancasila. Posisi tangannya lebih kurang begini. Begitu ya. Kayak PPM itu. Oh, begitu. Jadi salam itu dalam kondisi berdiri apa duduk ini? Pokoknya Salam Pancasila begini ya. Dalam kondisi apapun, tapi kalau toh pada waktu posisi berdiri tidak memungkinkan, ya menyesuaikan. Salam Pancasila begitu ya. Tinggal begini. Salam Pancasila. Oke. Kita tutup begitu. Oke. Baik, terima kasih. Kayaknya dialog hari ini harus kita sudahi untuk bersama narasumber kita Bapak Haji Bukhasan dan Bapak Arief Sukamti dari Kesbangpol, dan kita tutup dengan Salam Pancasila. Salam Pancasila. Oke, terima kasih.